semuanya, saya Muhammad Irfan Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hampiran Taylor. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin sendiri adalah penaksiran polinom derajat tahingga. Nah, yang di sini ada rumusnya fx sama dengan f kali 0 ditambah f turunan pertama kali 0 kali x, nah ditambah f turunan kedua kali 0 kali x kuadrat per 2 faktorial sampai dengan tahingga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa f pangkat turunan ke n dikali 0 dikali x pangkat n per n faktorial. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari turunan kelima, jadi di sini adalah f turunan kelima dikali 0 dikali x pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang deret Maclaurin itu tahingga. Nah, jadi deret tahingga itu menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya dan bukan penaksiran, jadi tidak bisa ditentukan nilainya gitu. Nah, selanjutnya habis deret Maclaurin ada deret Taylor. Nah, tadi di deret Maclaurin itu x awalnya itu selalu x sama dengan 0. Nah, padahal pada deret polinom titik awal atau x-nya itu tidak harus sama dengan 0. Bisa di sini x sama dengan x0. Nah, untuk x sama dengan x0 itu disebut deret Taylor. Jadi maksudnya itu kalau deret Maclaurin x-nya sama dengan 0, nah kalau deret Taylor x-nya tidak sama dengan 0, jadi bisa dipilih itu titik awalnya dari nilai berapapun. Nah, selanjutnya di sini ada rumus untuk deret Taylor. Di sini rumusnya adalah fx sama dengan fx0 ditambah f turunan pertama dikali x0 dikali x dikurangi x0 ditambah f turunan kedua dikali x0 dikali x dikurangi x0 pangkat 2 ditambah dibagi 2 faktorial. Nah, jadi untuk rumusnya itu f turunan ke n dikali x0 dikali x dikurangi x0 pangkat n per n faktorial. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, f di sini kita mencari fx apa yang mendekati x sama dengan 0,35. Nah, di sini untuk Taylor seriesnya, nah untuk turunan ke 0 atau f0 di sini t0 sama dengan f dikali 0,35. Nah, untuk gambarnya menjadi seperti ini. Nah, untuk turunan pertamanya atau f1x di sini sama dengan f dikali 0,35 ditambah f turunan pertama dikali 0,35 dikali x dikurangi 0,35. Nah, terus gambarnya menjadi seperti ini. Nah, perbedaan kita memakai turunan ke 0 dan turunan pertama dan turunan selanjutnya itu akan mengurangi errornya atau hasilnya akan menjadi semakin akurat. Selanjutnya ini ada turunan kedua. Untuk turunan kedua sampai di sini ada untuk turunan ke-10. Nah, jadi bisa dilihat untuk turunan-turunan selanjutnya hasilnya akan menjadi lebih akurat, dan di sini ada rumusnya menjadi f turunan i dikali a dikali x dikurangi a pangkat i per i faktorial. Nah, selanjutnya di sini ada transit Taylor series. Nah,
seperti yang di awal saya bilang, kita itu tidak bisa menentukan nilai Taylor series atau deret Taylor dan deret Maclaurin karena nilainya tak hingga. Nah, tapi kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak terhingga. Nah, di sini kita menyebutnya itu tranced Taylor series. Jadi gampangnya itu kalau deret Maclaurin itu dari titik awal hingga tak hingga. Kalau Taylor series itu dari titik yang ditentukan sampai tak hingga. Kalau tranced Taylor series dari titik yang ditentukan sampai titik yang ditentukan juga. Jadi kita bisa menentukan nilainya. Nah, sebenarnya untuk tranced Taylor series dan Taylor series biasa rumusnya hampir sama, yaitu fx sama dengan f kali x0 ditambah f turunan pertama dikali x0 dikali x dikurangi x0 ditambah f turunan kedua dikali x0 dikali x dikurangi x0 pangkat 2 per 2 faktorial. Ini sampai n yang ditentukan. Nah, terus pertanyaannya tuh kenapa kita memakai deret Taylor daripada deret Maclaurin? Nah, karena kalau misalnya kita memakai deret Maclaurin yang titik awalnya hanya 0 akan menyebabkan kita saat yang dicari itu jauh dari 0, misalnya titik awalnya 7. Terus kalau kita mencari deret Maclaurin yang titik awalnya 0 itu kan sangat jauh. Jadi dan errornya itu atau perkiraannya itu akan semakin besar. Jadi kita memakai deret Taylor yang titik awalnya mendekati dari titik awal yang ditentukan. Jadi kalau misalnya titik awalnya 7, kita memakai deret Taylornya 6,9. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang hampiran Taylor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi matematika teknik saya, yaitu persamaan non-linear. Nah, di materi persamaan non-linear ini kita akan menentukan akar-akar persamaan non-linear. Nah, akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Nah, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Jadi bisa dilihat di sini ada sebuah kurva, yaitu kurva fx, maka akar-akarnya adalah titik potong antara kurva tersebut dengan sumbu x. Nah, yang ditunjuk pada tanda panah ini. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari cara mencari akar-akar persamaan non-linear, sini kita akan membahas sedikit. Pertama, cara penyelesaian persamaan linear. Untuk persamaan linear mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx tambah c sama dengan 0, x-nya atau akarnya sama dengan minus c per n. Nah, untuk persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya itu x12 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, atau bisa juga kita menggunakan cara pengfaktoran. Nah, selanjutnya untuk mencari akar-akar persamaan non-linear, di sini ada dua metode utama. Pertama, metode tertutup dan metode terbuka. Untuk metode tertutup, kita mencari akar pada range AB tertentu. Jadi pada kurva non-linearnya kita tentukan dulu range AB-nya. Nah,
Setelah kita menentukan range AB-nya, kita ketikkan dulu ada akar pada range tersebut. Nah, terus hasil dari metode tertutup ini selalu bersifat konvergen. Selanjutnya di metode terbuka itu kita tidak memakai range, tapi kita memakai tebakan awal. Nah, biasanya contohnya itu misalnya tebakan awalnya X0 sama dengan 5. Nah, dengan metode lanjutan kita mencari dari X0 sama dengan 5 tersebut akar-akar sesungguhnya. Nah, di metode tertutup ini ada 3 metode, yaitu metode tabel, metode biseksi, dan metode regulavasi. Di metode terbuka ada metode interaksi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode CK. Di sini ada teorema untuk persamaan non-linear. Nah, pada suatu range AB akan mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB lebih kecil daripada 0. Nah, jika dilihat pada grafik, grafiknya akan seperti grafik satu ini. Nah, di sini FA-nya itu bersifat positif atau tandanya positif karena berada di atas sumbu X, dan FB-nya ini bersifat negatif atau berada di bawah sumbu X. Jadi kalau misalnya dilakukan perkalian pasti hasilnya negatif atau lebih kecil daripada 0. Nah, jika seperti itu pasti di range A dan B ini akan terdapat akar dari suatu persamaan non-linear. Nah, selanjutnya ini ada grafik kedua. Nah, di grafik kedua ini dapat dilihat range A dan B-nya ini bersifat positif atau bertanda positif. Nah, jika kita lakukan kita masukkan pada persamaan tadi FA kali FB, maka pasti hasilnya positif atau lebih besar daripada 0. Nah, jika seperti itu, di range A dan B kedua ini tidak akan terdapat akar. Nah, kita masuk saja ke metode tabel. Metode tabel atau pembagian area di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti contoh di sini. Nah, di sini ada algoritma dari metode tabel. Lanjut saja ke contoh. Di sini misalkan selesaikan persamaan X tambah pangkat X sama dengan 0 dengan range min 1 dan 0. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan min 1 dan 0 ini dibagi menjadi 10 bagian. Nah, di sini ada minus 1 dibagi menjadi minus 1 dan 0 dibagi menjadi 10. Di sini ada minus 1, minus 0,9, minus 0,8, minus 0,7, minus 0,6, minus 0,5, dan seterusnya. Nah, nilai X ini kita masukkan ke persamaan. Nah, di sini minus X-nya sama dengan minus 1 dimasukkan ke persamaan. X tambah pangkat X, hasilnya di sini minus 0,63212. Nah, setelah kita masukkan nilai X semua dan mendapatkan nilai Fx, kita cari mana nilai Fx yang paling mendekati 0. Nah, di sini nilai Fx yang mendekati 0 itu adalah nilai minus 0,0519119 dan nilai 0,10653 untuk X sama dengan minus 0,6 dan
minus 0,5. Selanjutnya, jika diperoleh dua nilai X yang tadi seperti tadi di sini, nilai minus 0,6 dan minus 0,5, kita mengambil dengan nilai yang paling terkecil, yaitu nilai X sama dengan minus 0,6. Nah, tapi jika kalian semua ingin mencari nilai nilai X yang lebih akurat, kita dapat lagi memecah tadi yang nilai range-nya minus 0,6 dan minus 0,5, kita pecah lagi menjadi 10. Nah, di sini fx yang terdekat dengan 0 adalah yang mengandung nilai X-nya sama dengan minus 0,57, atau dengan fx-nya itu sama dengan 0,00447. Selanjutnya di sini ada metode biseksi. Nah, ide awal dari metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Nah, hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Nah, bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, kita contoh aja, misalnya di sini di awal ya, ada range A dan range B. Ini range B. Nah, di sini kita akan mencari titik ketiga, yaitu range C. Nah, range C ini kita tentukan dengan membagi antara range A dan range B. Nah, di sini range C-nya di tengah di sini. Nah, setelah kita mendapat nilai C, kita tentukan mana range yang terdapat titik potongnya atau akar-akarnya. Apakah nilai di sini di F A dan kali FC, atau FC dikali FB. Nah, selanjutnya setelah melakukan ini, kan terlihat di sini bahwa yang memiliki titik potong adalah range FC dan FB. Kalau kita lihat di grafik. Nah, terus dilakukan setelah ketahuan itu, setelah kita ketahui bahwa yang terdapat akarnya ada range FC dan FB, kita lakukan pembagian lagi. Nah, di sini misalnya di sini C1. Nah, terus kita tentukan lagi range mana yang terdapat akar antara range FC dan FC1 atau range FC1 dan B. Terus kita lakukan lagi, terus kita buang yang tidak terdapat akar. Kita lakukan terus sampai nilainya mendekati 0. Nah, di sini ada penjelasan yang seperti yang tadi. Nah, di sini penjelasannya adalah untuk menggunakan metode biseksi terlebih dahulu ditentukan batas bawah atau A, range A, dan batas atas atau B, kemudian dihitung nilai tengah. Nah, dari nilai tengahnya C di sini X. Nah, dari nilai X ini dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Nah, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA kali FB lebih kecil daripada 0, seperti yang di teorema tadi. Nah, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Nah, ini dilanjutkan terus-menerus sampai diketahui nilai X-nya atau C-nya tadi yang paling mendekati 0. Nah, di sini ada algoritma dari metode biseksi.
Selanjutnya kita akan menuju ke metode regula falsi. Nah, di metode regula falsi ini merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau slope dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Nah, di sini perbedaan antara metode regula falsi dengan metode diseksi adalah kalau di metode diseksi posisi C-nya itu dari pembagian titik A dan B. Nah, sedangkan di metode regula falsi ini posisi C-nya itu ditentukan dengan memanfaatkan kemiringan atau slope, persamaan slope. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Di sini ada kurva yang berwarna hijau. Nah, terus kita ada range-nya, range A dan range B. Nah, titik C-nya itu menggunakan rumus slope yang tadi, yaitu FB dikurangi FA per B dikurangi A. Nah, dengan segala penurunan matematika didapat nilai C-nya sama dengan A dikurangi FA dikali B kurang A per FB dikurangi FA. Nah, dengan metode regula falsi ini kita akan dapat menemukan nilai C-nya itu tadi yang paling dekat nanti dengan lebih cepat daripada metode diseksi yang tadi. Karena kalau metode diseksi itu kita harus melakukan pengulangan dan pengecekan. Nah, kalau di sini kita dapat menentukannya dengan rumus yang ini. Nah, ini seperti yang tadi, ini menggunakan metode regula falsi yang kata rumus slope-nya atau kemiringannya. Terus ini nilai x-nya yang tadi nilai C. Nah, di sini ada algoritma dari metode regula falsi. Nah, selanjutnya adalah metode iterasi sederhana. Nah, di metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, contohnya itu X dikurangi E pangkat X sama dengan 0 diubah jadi X-nya sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. Nah, GX ini lah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, di sini kita akan mencari akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurangi 3. Nah, dengan menggunakan metode iterasi sederhana, x kuadrat dikurangi 2x dikurang 3 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 2x tambah 3. Nah, x-nya jadi sama dengan akar dari 2x tambah 3 dengan nilai awal atau tebakan awalnya sama dengan 4 dengan nilai error sama dengan 0,0001. Nah, kita dapat rumus xn plus 1 sama dengan akar 2xn plus 3. Nah, untuk mencari akarnya, akar selanjutnya bisa menggunakan rumus ini. Nah, jadi kalau misalnya x2 itu sama dengan akar 2x1 ditambah 3. Nah, x1 nya itu sama dengan 4, jadi 2 kali 4 sama
ditambah 3 sama dengan akar 11. Nah, akar 11 itu ini 3,31662. Nah, untuk mencari error di X2, kita melakukan pengurangan dari X1 dikurangi X2. Di sini dapat nilai errornya itu 0,683375. Nah, kita melakukan perhitungan ulang sampai mendapat nilai error yang kecil. Di sini kita mendapat nilai error yang selanjutnya itu di X8. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien atau kemiringan yang tadi pada titik tersebut. Nah, titik pendekatan ke Sn plus 1 dituliskan dengan Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn per Faksen Xn. Nah, di sini ada grafik, ada kurva. Di sini kurva yang hijau ini menunjukkan persamaannya atau fungsinya. Di sini ada nilai X0 atau tadi tebakan awal. Nah, untuk mencari nilai X1-nya kita memakai rumus slope, yaitu X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 per Faksen X0. Nah, kita melakukan perhitungan ulang terus sampai mendapat nilai X yang mendekati 0. Di sini nilai X yang mendekati nolnya adalah X2. Nah, di sini ada algoritma untuk metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya di metode Newton-Raphson ini ada beberapa masalah. Yang pertama itu metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatnya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai Faksen X-nya sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari Fx per Faksen 0 sama dengan 0. Nah, jika nilai penyebutnya sama dengan 0, maka nilainya menjadi tidak terdefinisi. Selanjutnya metode ini menjadi sulit atau lama mendapat penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Dan bila titik pendekatannya berada di dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Selanjutnya di sini ada metode secant. Nah, tadi di metode Newton-Raphson ini kita memerlukan perhitungan turunan fungsi Faksen X. Nah, tetapi tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Nah, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Nah, sehingga dimodifikasilah metode Newton-Raphson ini dengan nama metode secant. Nah, di sini ada algoritma metode secant, sebenarnya hampir sama dengan metode Newton-Raphson, tetapi di metode secant ini kita menggunakan dua nilai awal atau pendekatan awal, yaitu X0 dan X1. Jadi kita juga mencari X0 dan Fx1-nya yang diganti menjadi Y0 dan Y1. Nah, di sini juga ada rumus, yaitu XI ditambah 1 sama dengan XI dikurangi 1 dikali XI dikurangi XI dikurangi 1 dikurangi XI 1 per YI per YI dikurangi 1. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Coba penyelesaian dari X kuadrat dikurangi X plus 1 dalam kurung kali E pangkat
minus X. Nah, di sini kita ada nilai awalnya yaitu X0 sama dengan 0,8 dan X1-nya sama dengan 0,9. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai Y0-nya atau Fx0-nya dan nilai Y1 atau Fx1-nya dengan memasukkan nilai X0 dan X1-nya ke fungsi ini. Didapat nilai Y0-nya yaitu minus 0,61879 dan nilai Y1-nya yaitu 0,037518. Nah, terus iterasi metode cekannya adalah sebagai berikut. Nah, di iterasi pertama kita mencari nilai X2-nya dengan rumus yang tadi, yaitu X1 dikurangi Y1 dikali X1 dikurangi X0 per Y1 dikurangi Y0. Dan didapat nilai X2-nya yaitu 0,881815. Nah, di sini terus kita masukkan nilai X2-nya ke fungsi, didapat nilai Y2-nya yaitu 0,00153. Dilakukan terus sehingga kita mendapat nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu yang mendekati 0. Di sini kita dapat nilai Y4 sama dengan 4,91 dikali F pangkat minus 9 dengan nilai X4-nya yaitu 0,882534, atau juga nilai X4 ini adalah nilai akar dari persamaan ini. Nah, di sini tuh kita melakukan penyelesaian persamaan linear ini bisa digunakan untuk menentukan nilai maksimal dan minimal dari fungsi nonlinear, dan kita juga dapat menghitung nilai konstanta pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen juga. Nah, selanjutnya kita juga dapat menentukan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Irfan Madani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi matematika teknik saya, yaitu metode eliminasi Gauss dan dekomposisi RU. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem persamaan algebra linear dan matriksnya. Nah, jika ada suatu sistem persamaan algebra linear, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk matriks yang dimana Aij merupakan koefisien konstanta, Bj merupakan konstanta, N merupakan banyak persamaan, dan Xj merupakan nilai yang tidak diketahui atau yang nanti akan kita cari. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan algebra linear, kita memiliki beberapa metode, yaitu metode eliminasi yang terbagi menjadi eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, metode iterasi yang dibagi menjadi iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel, dan metode dekomposisi yang dibagi menjadi dekomposisi RU dan Zariski. Selanjutnya di sini ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di eliminasi Gauss-Jordan ini, jika ada suatu matriks dari persamaan algebra linear, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Di sini matriks ini namanya memiliki segitiga bawah. Nah, kita mengubahnya ini dengan cara OBE. Setelah kita memiliki matriks segitiga bawah ini, kita dapat mencari nilai X3-nya. Nah, setelah kita mendapat nilai X3-nya, kita dapat mencari nilai X yang lainnya. Lanjut. Nah, ini ada eliminasi Gauss-Jordan.
sebenarnya hampir sama dengan eliminasi Gauss yang tadi, hanya saja di sini kita bukan hanya mendapat nilai segitiga bawah, kita juga mencari nilai segitiga atasnya dulu. Nah, setelah itu kita tidak perlu melakukan back substitution karena nilai x-nya sudah pasti langsung ketemu. Nah, selanjutnya ada metode inverse matrix. Nah, di sini jika ada suatu matriks A dan matriks identitas, kita dapat mengubahnya dengan cara OBE, mengubah matriks A menjadi matriks identitas dan mengubah matriks identitas ini ke matriks A inverse, di mana kita dapat melakukan persamaan A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Lanjut, di sini ada metode dekomposisi LU. Nah, metode dekomposisi LU adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Nah, dapat dilihat di sini ada suatu matriks sistem persamaan linear, diubah matriks A-nya ke matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Lalu di sini kita melakukan sistem algoritmanya, di mana setelah kita mengubah matriks A-nya menjadi matriks L dan U, kita melakukan proses substitusi maju hingga mendapat Z. Nah, setelah itu kita melakukan proses substitusi mundur untuk mendapatkan nilai X. Lanjut. Nah, di sini dekomposisi LU itu dibagi lagi menjadi beberapa metode. Pertama nih ada metode LU naif, dekomposisi LU naif. Nah, dekomposisi LU naif adalah turunan dari proses eliminasi Gauss, di mana L elemen menggali Mij dalam proses eliminasi dan U adalah matriks segitiga atas atau hasil dari proses eliminasi. Ini seperti ini, di mana ini ada matriks A kali X sama dengan B diubah menjadi matriks L dan U. Setelah itu kita dapat melakukan proses yang seperti ini lagi, dicari Z-nya lalu dicari X-nya. Selanjutnya di sini ada metode dekomposisi LU crowd, di mana matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Ini ada matriks L, di sini ada matriks U, lalu di sini L11 sama dengan A11. Jadi ini L11 dilakukan perkalian dengan satu baris, itu sama dengan A11, lalu L21, L31, L41 dan seterusnya. Ini dapat dilihat di sini. Selanjutnya di sini ada dekomposisi LU Cholesky. Nah, sebenarnya dekomposisi LU Cholesky ini hampir sama seperti metode yang tadi, tapi di dekomposisi LU Cholesky ini digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transposnya. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Nah, ini sama ya, jadi A11 dikali baris pertamanya sama dengan A11 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada metode iterasi. Yang pertama kita akan membahas metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau N-nya ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Jadi jika kita memiliki suatu sistem persamaan linear ini A1 lalu X1 ditambah A12 X2 sampai A1N Xn sama dengan B, lalu kita ubah menjadi X1 sama dengan X2 sama dengan Xn sampai Xn sama dengan. Lalu di iterasi pertama dimulai dengan rekahan awal S2, S3, Xn sampai dengan Xn sama dengan 0. Lalu dihitung nilai X1 berikutnya. Lalu dihitung nilai X1 berikutnya, dihitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya. Nah,
dan X3, X4, Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1, X2, X3 sampai Xn min 1 adalah nilai-nilai dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, pada proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Nah, selanjutnya ada iterasi Jacobi. Nah, iterasi Jacobi ini mirip dengan iterasi Gauss-Seidel. Hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Jadi di iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal X2, X3 sama dengan Xn sama dengan 0, lalu dihitung nilai X1 nya, berikutnya dihitung nilai X2 dengan X1, X3, X4 sampai dengan Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1, X2 sampai dengan Xn kurang 1 sama dengan 0. Nah, iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Nah, proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai X yang konvergen. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi matematika teknik yang saya pelajari, yaitu interpolasi. Nah, ayo lanjut saja ke materi. Nah, interpolasi itu berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Di sini kita akan membahas dua macam interpolasi, yaitu interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Nah, pertama kita akan membahas interpolasi beda terbagi Newton. Pertama kita akan membahas interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini adalah interpolasi yang ordenya 1 atau berderajat 1. Nah, interpolasi yang berderajat 1 ini memerlukan dua titik. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu berapakah fx sama dengan 1,325? Karena kita memerlukan dua titik awal, kita memakai titik x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, karena x sama dengan 1,325 ini berada pada titik x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Lanjut saja ke interpolasi kuadratik atau berderajat 2. Nah, interpolasi yang berderajat 2 ini memerlukan 3 titik. Nah, karena itu kita memakai x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Selanjutnya ada interpolasi kubik atau berderajat 3 yang memerlukan 4 titik. Nah, dapat dilihat bahwa interpolasi berderajat ke n akan memerlukan n plus 1 titik. Nah, di sini ada sebuah catatan, yaitu semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, maka hasilnya akan semakin baik atau teliti. Lanjut, di sini kita akan bahas interpolasi linear. Cara menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Jadi di sini adalah f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Nah, di sini ada prosentase kesalahan pola interpolasi linear, yaitu dengan rumus harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya per harga sebenarnya. Nah, di sini ada contoh, diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. T 5% sama dengan 2,015, T 2,5% sama dengan 2,571, maka ditanya T 4%. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu x0 sama dengan 5, maka fx0 sama dengan 2,015 yang sudah diketahui tadi. Di sini ada x1-nya sama dengan 2,5,
dan fx1 nya sama dengan 2,57, dan ditanya fx untuk x sama dengan 4. Nah, kita memakai rumus yang tadi, yaitu f1x yang ditanya ini fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Di sini x-nya dimasukkan 4, dan hasilnya untuk f1x atau f14 adalah 2,2374 atau dibulatkan menjadi 2,237. Nah, di sini ada contoh kedua. Jika diketahui log 3 sama dengan 0,477113, log 5 sama dengan 0,69700, ditanya log 4, ditanyanya ini log 4,5. Nah, dalam hitungan kalkulator hasilnya adalah 0,653225. Sedangkan dalam hitungan interpolasi nilainya adalah 0,643578. Nah, jika dihitung persentase kesalahannya yaitu 0,643578 dikurangi nilai sebenarnya, yaitu nilai kalkulator 0,653225 per harga sebenarnya, yaitu 0,653225 dikali 100%, yaitu 1,49%. Selanjutnya interpolasi linear. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering disebut juga interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Di sini kita akan membahas interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut interpolasi kuadratik dan memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat. Dengan mengambil a0 sama dengan b0 dikurangi b1x0 ditambah b2x0 x1, a1 sama dengan b1 dikurangi b2x0 tambah b2x1, a2 sama dengan b2. Sehingga di sini penurunannya b0 sama dengan f0 dan b1 dan b2 seterusnya. Nah, di sini juga ada interpolasi kubik. Jadi, kenapa kita memerlukan nilai b0 ini? Agar kita dapat mencari nilai a-nya yang ada di sini nih, a0, a1, a2. Nah, ini tadi secara umum interpolasi beda terbagi Newton ada f1x sama dengan b0 ditambah b1 x x0, f2 b0 ditambah b1 x dikurangi x0 ditambah b2 x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1, dan b3 sama dengan f3 sama dengan b0 ditambah b1 kali x dikurangi x0 ditambah b2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 ditambah b3 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Nah, di sini ada contoh interpolasi beda terbagi Newton. Nah, hitunglah nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa 4% jika diketahui T 10% adalah 1,476, T 5% adalah 2,015, T 2,5% adalah 2,571, dan T 1% adalah 3,365 dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Pertama, kita mencari yang interpolasi Newton orde 2. Karena membutuhkan 5 titik, kita memakai x0 sama dengan 5, x1 sama dengan 2,5, dan x2 sama dengan 1. Yang ini nilainya sudah diketahui tadi. Nah, lalu kita cari B0, B1, dan B2 nya.
Lalu kita masukkan tadi nilai B0, B1, B2-nya. Didapatlah nilai F2X atau interpolasi Newton order 2-nya yaitu 2,121. Nah, untuk order 3-nya tinggal masukkan saja sama seperti tadi. Nah, dia didapat nilainya 2,153. Nih, di sini selanjutnya kita akan membahas interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga interpolasi Newton. Nah, rumusnya adalah Fnx sama dengan sigma Li X dikali Fxi. Nah, Fxi ini adalah perkalian. Ini adalah simbol perkalian. Jika sigma adalah simbol pertambahan, ini adalah simbol perkalian. Nah, X dikurangi Xj per Xi dikurangi Xj. Nah, ini ada pendekatan order ke-1 dari interpolasi Lagrange, yaitu F1x sama dengan L0x Fx ditambah L1x Fx. Untuk L0 sama dengan X kurangi X1 per X0 dikurangi X1, dan L1-nya adalah X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Nah, nilai L0 ini dan L1 ini kita masukkan ke rumus. Jadi rumusnya F1x sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1 dikali Fx0 ditambah X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0 dikali Fx1. Dan ini untuk pendekatan order 3-nya. Dan ini pendekatan untuk order 3. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.